Selamat malam Beb, cantik bareng-bareng yuk. Sesuai dengan postingan Ratu Entok, Entok itu orangnya komitmen dan sportif. Like di atas 300, Entok memberikan tutorial ataupun penjelasan tentang jerawat akut, korban dari skincare abal-abal ataupun ya seperti yang aku posting itulah kondisi jerawat ada, flek karena bekas jerawatnya juga ada, wajahnya jadi luar biasa babak belurnya. Gini ya sayang, cuman sebelum Entok mulai, Entok perjelas bahwa untuk order via WA 0819 1608 9166 rekening Entok yang real adalah 8280 19 53 50 M Iqbal atau M Iqbal Min Rosyadi BCA. Udah paham? Jadi gini Beb, sebenarnya jerawat itu manusiawi. Sebenarnya manusia itu ya sudah kodratnya punya jerawat. Walaupun katanya aku tidak pernah berjerawat, tapi bagaimanapun ada, 1-2 itu pasti ada. Pasti ada, sama sekali orang tidak pernah berjerawat itu nggak mungkin. Jadi sebenarnya jerawat itu hal yang normal. Dan terjadi jerawat itu adalah penumpukan keringat ataupun penumpukan bakteri ataupun penumpukan kuman di wajah, pembersihan wajah tidak maksimal jadi jerawatan ataupun faktor gen. Jerawat itu ada faktor gen itu keturunan maksud saya ya, keturunan, faktor hormon lagi naik, dan yang paling lazim yaitu untuk perempuan pas mau menstruasi. Itu 90% itu pasti perempuan mengalami jerawat, baik 1-2 ataupun agak sedikit banyak di saat menstruasi mau tumbuh, di saat menstruasi mau datang. Tapi sebenarnya jerawat seperti yang Tok bilang di cerita sebelumnya, jerawat itu manusiawi. Sah-sah saja asal memang keadaan jerawat itu muncul masih wajar kita lihat. Contoh seperti Entok semalam ada jerawat 1-2 kan, ini aja sekarang masih ada bekasnya, karena memang Entok habis makan cumi 3 malam berturut-turut, hormon badan pasti naik, ya wajar pasti ada jerawat gitu. Cuman kalau ada jerawat seperti kasus yang Entok posting itu, karena dia korban dari skincare agak abal-abal. Jadi skincare itu yang menyebabkan jerawat seperti itu karena skincarenya merkurinya terlampau banyak. Jadi merkuri itu baik, merkuri itu tepat, merkuri itu tidak berbahaya kalau dosis di suatu skincare itu benar. Walaupun sekarang BPOM kita ataupun Badan Pengawas Makanan dan Minuman serta bahan-bahan kosmetik itu tidak membenarkan ada lagi merkuri. Tapi kita tidak boleh juga naif gitu. Itu kan memang pakem negara kita. Seperti contohnya ganja. Di negara kita ini ganja tidak diperbolehkan sama sekali. Ya kan? Itu tergolong narkoba, tapi di suatu negara X ada, boleh. Tapi jangan dibawa luar, bahkan mereka konsumsi ganja itu. Seperti itulah. Jadi narkoba itu juga seperti itu. Tidak boleh karena memang tidak benar penempatannya. Tapi sebenarnya merkuri sama narkoba itu 11-12. Berbahaya kalau memang penempatannya tidak benar. Ya kan, jadi nanti udah jangan bahas ke situ ya. Entok fokusnya di ini aja, di jerawat yang seperti ini aja. Jadi kalau wajah yang berjerawatan seperti itu, ringkas ceritanya aja, kamu harus detox pertama sekali. Sekarang penjelasan jerawatnya sudah benar ya dari Entok, bahwa jerawat itu sebenarnya tidak hal-hal penyakit yang luar biasa mesti ditakutin. Tapi kalau sudah kasusnya seperti Entok posting itu memang harus ada pembenaran. Pembenaran itu berarti kamu korban dari tindakan kebersihan yang tidak benar. Jadi Entok pernah bilang sama semua customer Entok, 1 orang berjerawat seperti itu sama 20 yang berflek, Entok lebih mau pegang orang yang berflek. Tapi kalau jerawat seperti itu, karena gini, Entok kalau udah cerita jerawat, Entok hanya bisa bilang kamu itu penjorok. Kak, aku bersih kak, mandi 1 hari 16 kali. Nah, itu menurut kamu bersihnya, tapi bersihnya untuk menurut kulit itu seperti apa tidak belum tentu benar. Karena kalau kita mau cantik, kita harus jaga kebersihan dulu. Khusus untuk ini cerita jerawat ya, aku nggak cerita berflek hari ini. Jerawatan itu cenderung pasti bagaimanapun di luar korban dari, memang benar dia korban dari skincare abal-abal. Dia memang benar faktor keturunan jerawatnya, tapi dipicu dengan pola hidup yang tidak benar, pola hidup yang tidak kebersihan yang tidak pas, tangan suka menempel di wajah, jilbab 1 hari
3 tahun sekali gantinya. Pakai jilbab itu waktu merapikan sikit-sikit gini. Ini tangan ini kena wajah. Ini sarang bakteri, ini sarang kuman. Itu salah, tarik jilbabnya seperti ini. Sarung bantal harus ganti minimal 3 hari sekali. Anduk wajah, anduk badan jangan pernah untuk wajah. Untuk wajah akut seperti itu, dia harus pakai tisu untuk mengelap wajahnya. Udah, jangan pernah menyentuh wajah selain cuci muka sama pakai krim untuk wajah. Tidur jangan mereng. Sarung bantal jangan pernah dipakai suami kita, jangan pernah dipakai anak kita. Sarung bantal kita khusus untuk kita aja. Udah, makannya harus benar, bahkan rebusan. Sayur-sayur yang direbus, yang bening. Jangan pakai micin. Jangan makan gorengan, minum air putih yang banyak, tidurnya harus cukup. Seperti itu dasar-dasarnya dulu. Jadi memang benar. Dia faktor keturunan, dia faktor memang sudah turunan dari mama bangsa jerawatan. Dipicu, tapi tadi polanya yang tidak benar tadi yang seperti yang bilang kan, dia tidak mengikuti peraturan yang bilang tadi, makin meradang. Tangan sikit-sikit megang muka, minum air putih kurang, lah makin lu jadi 3 kali lipat kasus wajah itu. Jadi kok sudah terjadi, kita kan pasti ingin cari solusinya. Udahlah Kak, gak usah dijabarkan. Kami ingin cantik aja cepat-cepat. Ini pasti mendengar videonya seperti itu kan. Inti ceritanya aja. Sabar sayang ya. Diperjelas dulu. Karena mau skincare apapun kamu pakai, kalau polanya tidak benar, kamu sendiri tidak menjaga kebersihan, anjing kalau bisa berhasil skincare-nya. Tidak bisa. Karena banyak sudah aku survei, dia sudah ke dokter mana, sudah sampai ke Batam, sudah sampai ke Penang mengatasi jerawatnya, tapi tidak bisa bagus juga. Kenapa? Polanya dulu, benar dulu polanya, baru skincare-nya membantu. Udah paham? Jadi kok sudah terjadi wajah seperti itu, kamu cukup cari klinik terdekat. Kamu harus detox. Bilang sama klinik kecantikan itu, jangan salon ya, jangan salon. Di salon tidak akan pernah kenal arti itu detox. Di salon tidak akan pernah tahu itu apa itu pembersihan detox. Tidak akan boleh. Itu hanya ada di klinik tindakan dokter. Jadi kamu detox. Detox itu fungsi yang mengeluarkan racun-racun, mengeluarkan merkuri yang berlebih di wajah kita. Karena wajah yang bermerkuri, wajah yang beracun, bebal. Mau pakai apapun tidak akan pernah respect. Wajah kamu akan gitu aja. Ibarat air got dalam gelas. Ditetesi warna apapun tidak akan pernah respect. Tapi kalau sudah wajahnya di detox, itu akan normal kembali. Itu akan respect untuk dikasih apa aja, seperti air putih dalam gelas. Ditetesi warna apa aja pasti nyambung. Jadi kamu cari klinik terdekat untuk detox. Bilang, aku mau detox wajah. Yang memang ada krim detoxnya sama alat mendetoxnya. Dengan catatan tidak boleh di filling. Kenapa tidak boleh dipiling? Karena wajah yang dipiling akan merangsang pori-pori lebih terbuka, merangsang untuk lebih rusak. Pokoknya intinya entok tidak menjabarkan kenapa tidak dipiling, nanti durasi makin panjang. Yang penting jangan dipiling. Untuk hidung boleh dipiling supaya mengeluarkan komedo ya. Jadi yang dipiling hanya hidung, bilang seperti itu. Setelah kamu pulang detox, Kak aku gak ada duit Kak, beli skincare kakak aja, nyuri-nyuri uang laki, ngisi-ngisikan uang susu anak. Kayak mana lah mau detox ke klinik. Nanti Entok kasih trik detox di video Entok. Tapi aku agak males sih ngasih trik detox, karena sekarang banyak penjual-penjual yang pura-pura menyamar ataupun idah-idah beli satu paket, ngambil satu paket supaya dapat trik detox aja ya. Jadi gitu, udah kamu detox. Tapi kalau kasus wajah yang seperti yang aku posting itu wajib detox dulu. Setelah detox, kamu pulang kasih napas 15 menit di rumah kamu. Kamu cuci muka kembali pakai sabun CLB Glow. Sudah pakai sabun kering, bilas kering kan, angkat pakai toner. Bersihkan pakai toner. Jangan pernah ada penggosokan. Karena kulit yang digosok akan rusak dasarnya, akan lebih hancur pada akhirnya. Diangkat. Tidak pula dipap ya. Dipap itu tidak benar. Dipap itu air penyegar untuk membuka, meringkaskan pori-pori setelah pemakaian susu pembersih. Jadi kalau untuk pembersihan halus diangkat. Diangkat. Kalau hitam buang, ulangi 2 kali. Udah. Setelah itu ambil krim CLB Glow. Krim CLB Glow. Kasih tipis rata, blur rata, biarkan. Seperti itulah mandi pagi, mandi sore, tidur malam. 1 hari 3 kali. Paham sayang? Setelah 1 minggu kamu lakukan seperti itu, dengar ya, jangan melamun, jangan yang lain-lain diperhatikan. Setelah 1 minggu kamu lakukan seperti itu, misalnya masih ada jerawat yang lebih menumpuk di sini, ada jerawat menumpuk di sebelah sini. Khusus malam hari, setelah wajah dicuci bersih, diangkat pakai toner, ambil kapas, bagi 2, basahi, serp. Pakai toner ya, bahasa pakai otot kompres. Serep,
kompres, biarkan selama 15 menit. Hanya malam hari aja, tidak boleh 1 hari 3 kali, bisa merah mukanya karena overconfident, over tindakan, terlalu yakin, terlalu berlebihan tindakan itu. Biarkan kompres 15 menit, udah 15 menit angkat, gumpalkan, totol di tempat-tempat jerawat yang agak-agak biang-biangnya, induk-induk yang besar-besar. Udah terasa benar tindakan totolnya, sudah merasa pas, buang. Ambil kembali, buka di sini, totol. Udah merasa pas tindakannya, cukup, udah ditotol, buang. Kasih napas 33 detik, 33 menit, baru kasih krim. Tipis rata semua, blur, totol kembali. Pakai krimnya tadi di tempat-tempat yang gatal. Sudah, jadi Kak, kalau udah 1 minggu seperti itu pasti tidak mungkin tidak ada perubahan yang dahsyat. Udah, kamu sudah merasa benar, sudah merasa kering semuanya, pakai masker charcoal. Di malam hari ataupun kamu pas mandi sore, maskeran pakai masker charcoal yang untuk jual yang warna abu-abu monyet itu, dia 100.000 satu saset. Itu resmi punya klinik Minami Beauty Skincare dari Dr. Vira. Harganya 100.000. Kok mahal Kak? Karena dia punya dokter. Kok udah cerita dokter, ngomong aja dokter kita bayar 300.000. Apalagi skincare-nya, iya kan? Udah sayang, maskeran 1 hari sekali setelah tindakan 2 minggu pembersihan, maskeran pakai masker charcoal. Udah setelah maskeran, cara pemakaian masker gampang sekali. Cuci muka bersih, maskernya tuangkan di tempat yang kering, kasih air mineral yang normal, air mineral, kasih aduk rata, oleskan ke wajah setelah tipis merata. Biarkan selama 45 menit. Setelah 45 menit kupas pakai tangan, buang, lap wajah dengan kain lap biasa, air biasa saja. Jangan dibilas, hilang formulanya, hilang zat dari masker tersebut. Sudah, setelah itu maskernya, kalau kamu ada rezeki, misalnya mau lebih maksimal lagi, udah kamu perawatan minimal sebulan 2 kali ke klinik. Terserah mau, kalau memang di Medan jumpai klinik Entok, kalau memang kamu luar Medan cari klinik langganan kamu untuk IPL atau laser jerawat bilang. Atau IPL, sebenarnya laser sama IPL berbeda sih, karena kok cahaya-cahaya saja sudah kita anggap itu laser, tapi kalau IPL laser, jadi bilang IPL akne atau IPL jerawat untuk mematikan biang-biang, karena kamu mungkin gen banget, mungkin virus dari skincare abal-abal itu sudah merasuk ke 7 lapisan kulit kamu. Jadi di laser itu 7 lapisan kulit kamu benar-benar dibasmi. Udah, karena dengan laser itu 7 lapisan kulit kita ditembus untuk mematikan biang di dalamnya, supaya dia permanen, supaya lepas skincare kamu tidak kembali lagi jerawatan kalau sudah laser ataupun IPL. Sudah sayang, misal tindakannya juga ternyata jerawatnya makin gitu-gitu aja contoh, tapi Entok rasa tidak akan mungkin tidak ada perubahan dan tidak mungkin masih aktif jerawat kalau ngikutin trik yang tadi itu. Misalnya contoh, jerawatnya masih besar-besar juga, kamu mau lebih cepat lagi, kamu cari dokter umum ataupun dokter tempat kamu langganan berobat. Kamu bisa minta suntik bisul ataupun suntik anti alergi untuk bisul-bisul di wajah. Nanti ada obatnya dikasih dokter, ya, obat makan ada, suntik ada, aman. Itu kan medis, tidak akan ada bahaya sama tubuh kita. Dokter juga nanti pasti tahu tindakannya apa yang benar untuk wajah kamu, karena tidak akan mungkin disuntik ke muka kan, pasti disuntik ke badan. Tapi memang dia obat bisul, suntik bisul ataupun obat bisul. Udah, kalau memang kamu rutinitas melakukan seperti yang Entok bilang cerita dari awal sampai akhir tadi, minum air putihnya banyak, bantu suplemen, bantu makan obat bisul dari dalam, izin Tuhan, rahmat Allah, pasti wajah yang hancur, pasti wajah yang akut seperti itu bisa teratasi. Contoh, misalnya nih, ternyata kamu setelah perawatan skincare itu sudah bagus nih wajahnya, sudah mengering semua jerawatnya, tinggal bekas-bekas merah-merah manjanya aja, boleh di-cut dengan sunblock. Tapi dikombinasi, karena kamu tidak bisa lepas full dengan sunblock semua, karena sunblock itu SPF 50 tanpa ada merkuri. Di situ sangat melembabkan kulit, memfilter kulit yang sudah fix. Jadi agak sedikit oil. Jadi kalau kamu tidak kombinasi dengan krim CLB Glow, jerawat bisa aktif kembali, bisa hidup kembali. Jadi supaya tidak aktif kembali, wajah blur dengan tipis rata sunblocknya. Tapi kondisi sudah fix ya, harus paham ya, bicara Entok ya, videonya didengar benar-benar tipis rata blur semua sunblocknya. Baru di mana jerawat tadi itu, misalnya di sini agak tebal, timpa pakai krim CLB Glow, tips ratakan. Tipis ratakan. Jadi wajah kamu terlindungi, tidak terbakar karena udah ada sunblock, tapi jerawat mati juga dengan krem pembersihan.
Paham sayang? Kurang lebih mohon maaf penjelasan dari Entok kalau kurang maksimal. Tapi kalau Entok rasa kalau kamu benar melakukannya, izin Tuhan wajah kamu pasti bersih dan bagus. Jangan pernah percaya sama penjual atau iklan-iklan yang tidak membenarkan produknya secara benar. Udah, karena penjual yang benar itu dia mau jujur secara real, baik luar dan dalamnya. I love you, cantik bareng-bareng.